asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ramadan Mubarak semuanya, anak-anakku sekalian yang kita cintai. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Juga kepada ayah dan bunda yang kebetulan sedang menemani anak-anak kita tercinta. Baik, pada kesempatan kali ini Misida akan menyampaikan sebuah kisah fenomenal seorang pemuda dari kalangan dunia Islam yang kisahnya tentu saja bukan fiksi, bukan fantasi atau bukan buatan Marvel, tapi kualitas hidupnya, kualitas kepribadiannya wajib kita teladani karena Rasulullah sendiri saja memuji-muji beliau bahkan 800 tahun sebelum beliau dilahirkan. Yuk kita simak bareng-bareng. Kisah berawal ketika Rasulullah SAW dan para sahabat serta kaum muslimin sibuk membuat parit sepanjang 8 km mengelilingi kota Madinah untuk menyambut kedatangan tentara kafir yang berjumlah 10.000 pasukan dari kota Mekah, di mana kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000 pasukan. Situasi mencekam di bawah teriknya sinar matahari, kelelahan yang amat sangat dan tekanan psikis yang dialami kaum muslimin di Madinah saat itu. Sebuah percakapan terjadi antara Rasulullah dan sahabat. "Ya Rasulullah, kelak kota mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Kota Konstantinopel atau kota Roma?" Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madinatu Hiraqla tuftahu awwala yaqni Konstantiniyah, la tuftahanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiru amiruha falan ya'mal jaishu zalikal jais." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kota Herakliuslah yang akan terlebih dahulu kalian taklukkan, yaitu kota Konstantinopel. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya ialah sebaik-baik pasukan." Hadis riwayat Ahmad. Orang munafik dan beberapa orang Yahudi yang turut serta dalam pembuatan parit itu mendengar percakapan tersebut tertawa dan sedikit menyinyir dengan mengatakan Muhammad dan pengikutnya memang sudah gila. Bayangkan, ancaman sudah di depan mata dan kita berada di ambang kematian. 2 hari lagi 10.000 pasukan siap membantai kita. Lalu Muhammad dan pengikutnya sempat-sempatnya berhalusinasi. Dasar gila, ya sudahlah, mungkin mereka sedang lapar. Sindiran orang Yahudi dan orang munafik tatkala itu bukanlah tanpa sebab. Pada tahun 627 Masehi, saat perang Khandaq terjadi, memang dunia ini hanya terbagi menjadi 2, yaitu Barat dan Timur. Timur dikuasai oleh Persia dan Barat dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Kota Roma dan kota Konstantinopel adalah 2 kota besar terkuat di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sedangkan kala itu pergerakan Islam di Timur Tengah di bawah pimpinan Nabiullah Muhammad SAW masih terbilang newbie. Ibaratnya seperti kepala desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya ngaku-ngaku akan menaklukkan kota London, atau timnas Indonesia yang sesumbar bisa masuk Piala Dunia mengatakan akan bisa mengalahkan Argentina, atau tim ML-nya si Udin, bocil tetangga sebelah, berkoar-koar akan mudah mengalahkan tim Onyx atau tim EVOS di MPL yang akan datang. Sungguh suatu hal yang mustahil, bukan? Hadis ini menjadi pecutan semangat baru, motivasi dan tujuan penaklukan yang paling tinggi. Para pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW mencoba menaklukkan kota-kota besar dan kota Konstantinopel adalah tujuan utama. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berlalu, kepemimpinan Bani Umayyah berlalu, Daulah Abbasiyah berlalu, dinasti Umayyah baru di Andalusia pun berlalu. Tibalah saat dinasti Utsmani di Turki memimpin. Abad demi abad berlalu, namun hadis ini tetap diyakini. Raja-raja dinasti Utsmani selalu menempa putra mahkota mereka untuk memiliki kualitas seorang penakluk karena hendak menagih janji Allah dan Rasul-Nya. Pada tahun 1432 Masehi, tanggal 30 Maret, di langit kota Konstantinopel, ada suatu fenomena yang tidak biasa. Burung-burung beterbangan tanpa arah menjauhi matahari. Langit pagi hari yang cerah secara tiba-tiba berubah gelap gulita.
karena terjadi gerhana matahari, dan berjam-jam setelahnya di hari yang sama muncul bintang berekor melintasi bumi yang dapat dilihat oleh semua penduduk Konstantinopel. Penduduk saat itu berhamburan keluar dari rumah seraya berdoa menurut keyakinan mereka. Kaisar Konstantinopel memanggil beberapa pendeta untuk membantu menelaah apakah gerangan peristiwa yang terjadi saat itu. Sedangkan di kota Edirne, Turki, di hari yang sama, Sultan Murad II sedang berbahagia dengan kelahiran putra pertamanya yang diberi nama Mehmed II bin Murad. Kelak, Mehmed II bin Murad ini dikenal dengan nama Sultan Al-Fatih. Di usianya yang 12 tahun, Muhammad Al-Fatih naik tahta. Ayahnya mempercayakan tahta agar Muhammad lebih cakap, lebih berpengalaman untuk memimpin umat Islam kala itu. Di usianya yang masih sangat muda, Mehmed II dengan lantang dan berani mengatakan di depan para dewan dan menteri-menteri bahwa target kepemimpinannya adalah kota Konstantinopel. Tidak sedikit penasehat kerajaan yang menyeringai, namun Muhammad II memiliki kepribadian yang tangguh dan kuat. Mengapa kota Konstantinopel diidam-idamkan para raja dan menjadi obsesi penaklukan para sultan? Sebab selain memiliki keindahan yang sudah tersohor, cuaca di kota tersebut amat sangat nyaman ditinggali untuk manusia. Dan yang paling penting, kota Konstantinopel adalah kota yang sangat strategis. Kota ini diapit oleh dua laut, yaitu Laut Hitam dan Laut Marmara, dan diapit oleh dua selat, yaitu Selat Bosporus dan Selat Dardanel. Selat ini memisahkan Eropa dan Asia. Seluruh jalur perdagangan dan perjalanan melintasi selat ini. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Emas dan berpotongan dengan Selat Bosporus. Di selatannya, kota Konstantinopel berbatasan dengan Laut Marmara. Sementara itu, kota Konstantinopel dilindungi oleh tembok-tembok yang sangat kuat, tidak pernah ditembus oleh musuh selama ribuan tahun, karena struktur bangunannya setinggi 18 meter dengan 3 lapis perlindungan. Lapis pertama adalah parit dengan panjang 20 meter dan kedalaman 10 meter. Lalu lapisan yang kedua dan ketiga adalah tembok-tembok yang sangat tebal, memiliki ketebalan 5 meter dengan ketinggian 18 meter. Sungguh sistem perlindungan yang amat sempurna. Lalu apa yang harus dilakukan Muhammad Al-Fatih? Ia berpikir, andai aku lakukan cara yang sama dengan buyut-buyutku terdahulu, pasti berakhir dengan hal yang sama, yaitu kegagalan. Pasti ada cara lain yang berbeda. Maka aku terus berusaha belajar dan mengencangkan sholat hajatku. Pasti Allah memberi jalan kepada hamba-hambanya yang taat. Sungguh Allah Maha mengabulkan doa. Datanglah seorang ahli senjata bernama Orban kepada Muhammad Al-Fatih, menawarkan senjata rakitannya. Sebenarnya si Orban ini bekerja kepada Kekaisaran Konstantinopel. Namun karena ia kecewa berat dengan sang kaisar, gajinya 1 tahun tidak dibayarkan. Si Orban pusing anak dan istrinya mau makan apa. Maka ia memilih resign dan bekerja di Kesultanan Utsmani di Turki. Orban, buatkanlah untukku sebuah senjata yang mampu menembus dan meruntuhkan tembok setebal 5 meter. Akan kubayar dirimu 4 kali lipat gajimu di Konstantinopel. Lalu Orban menyetujui dan membuatkan Sultan Al-Fatih sebuah senjata yang amat besar. Sepanjang sejarah pertama kali dibuat oleh Sultan Al-Fatih. Ini dia penampakannya. Senjata ini diberi nama The Great Turkish Bombard yang sekarang berada di Museum Inggris. Selanjutnya, Muhammad Al-Fatih juga memperkuat armada lautnya dengan membuat banyak kapal untuk menyerang, tidak hanya dari darat tapi juga dari laut. Tercatat ada 400 kapal perang dan 250.000 pasukan yang siap menyerang Konstantinopel. Tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih mulai menyerang kota Konstantinopel dari 3 titik arah. Yang pertama dari sebelah selatan Laut Marmara, yang kedua dari timur lewat Tanduk Emas, yang ketiga dari barat lewat pasukan darat. Sekali lagi, terdapat 400 kapal perang dan 200.000 pasukan. Yang unik tentang pasukan ini adalah Rasulullah tidak hanya menyebut pemimpin terbaik, tapi juga
Pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Sebagian besar prajurit Muhammad Al-Fatih adalah orang-orang soleh yang tidak mau meninggalkan sholat tahajud. Di setiap peleton, Al-Fatih juga memberi mereka seorang ulama untuk mengingatkan mereka agar selalu bertakwa kepada Allah. 2 minggu penyerangan terjadi, tapi hasilnya zong. Terutama penyerangan lewat jalan darat kalah telak. Senjata buatan Orban ternyata hanya mampu memuntahkan proyektil dengan reload 3 jam sekali, sehingga pasukan musuh mampu menambal tembok yang runtuh. Pasukan laut pun tampak belum berguna, sebab ternyata jalan masuk ke perairan utara Konstantinopel dipasangi rantai sebesar raksasa, sehingga kapal tak mampu lewat. Padahal arah utara ini menjadi titik lemah Konstantinopel, karena pasukan mereka terkonsentrasi di tembok barat, dan temboknya ini juga hanya memiliki 1 lapisan. Nah, disinilah Muhammad Al-Fatih memiliki ide yang gila. Ia memerintahkan pasukan laut untuk mendaratkan kapalnya di Galata, hanya untuk melewati rantai raksasa itu. Namun ternyata Galata adalah daratan yang berelief perbukitan. Maka Al-Fatih memerintahkan pasukan menarik kapalnya menaiki bukit, lalu turun kembali ke laut sehingga rantai raksasa mampu dilewati. Jadilah area yang paling aman bagi Konstantinopel menjadi area yang paling berbahaya. Ratusan kapal perang Muhammad Al-Fatih mendadak berlayar di daerah itu. Panik bukan? Maka tanggal 29 April 1453, setelah sholat subuh, perang sengit terjadi. Banyak syuhada dari pihak kaum muslimin. Tibalah waktu asar. Saat pasukan musuh tak lagi berkutik, Muhammad Al-Fatih memenangkan perang. Dan janji Allah dan Rasulnya telah terpenuhi. Setelah penantian 825 tahun lamanya. Lalu bagaimana bisa seorang Muhammad Al-Fatih menjadi seorang yang disebut-sebut Rasulullah SAW, yaitu menjadi sebaik-baik pemimpin? Kualitas apa yang ia miliki sehingga ia menjadi seorang pemimpin terbaik? Ananda sekalian, tentu saja suatu hari Ananda menginginkan kesuksesan di masa depan, sukses dunia, dan yang lebih penting adalah sukses akhirat. Maka, sebagai seorang muslim, tolak ukur kita haruslah orang sukses yang dicontohkan Rasulullah, bukan figur-figur sukses seperti Steve Jobs, penemu iPhone, Elon Musk, pemilik Tesla, atau Raffi Ahmad, pemilik Rans Entertainment. Standar sukses seorang muslim harus standar akhirat atau standar langit seperti Muhammad Al-Fatih. Lalu kualitas apa yang ia miliki yang harus kita teladani? Yang pertama, soleh. Muhammad Al-Fatih adalah pribadi yang soleh. Jika kita memiliki cita-cita yang luar biasa, maka ketaatan kita kepada Allah pun harus luar biasa pula. Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ia gemar berpuasa sunnah. Sholat sunnah rawatibnya pun berusaha ia jaga. Dan ia gemar mengaji dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, suka menuntut ilmu. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih memang disodorkan banyak mata pelajaran. Les ini, les itu, belajar inilah, belajar itu. Apakah ia senang? Tentu tidak. Muhammad Al-Fatih kecil juga sama seperti kalian, senang bermain dan tidak suka belajar. Tetapi ia telan kebosanan dan kepahitan belajar. Awalnya dipaksa, terpaksa, terbiasa, lama-lama kan suka. Kalau sudah terbiasa dan suka, ilmu akan mudah didapat. Hasil belajar pun jadi maksimal. Sebagai bukti, di usia 16 tahun Muhammad Al-Fatih sudah mampu menguasai 7 bahasa asing. Kok bisa? Tentu saja bisa. Begini caranya. Saat anak lain bermain game, kita les. Saat anak lain tidur, kita baca buku. Saat anak yang lain nonton TikTok, ya kita hafalan Quran. Mudah bukan? Tentu tidak. Itu tadi harus dipaksakan. Memang bosan dan lelah, tapi kan lebih baik kita menahan lelahnya belajar daripada kelak menanggung pahitnya kebodohan. Yang ketiga adalah learn from the best, belajar dari guru-guru terbaik. Orang tua Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Murad II memberi ia guru-guru terbaik di bidangnya. 2 di antaranya
amat dekat dengan Al-Fatih, yaitu yang pertama, Syekh Ahmad Al-Qur'ani. Beliau mengajarkan Al-Quran sebagai pendidikan dasar sebelum belajar semua ilmu yang lain. Syekh Ahmad Al-Qur'ani terkenal tegas dan keras. Al-Fatih kecil adalah anak yang tidak bisa diam, pecicilan seperti belatung nangka. Maka Syekh Ahmad Al-Qur'ani berkata kepada Sultan Murad, "Wahai Sultan, jika engkau telah memilihku menjadi guru anakmu, maka percayalah kepadaku, aku akan mendidiknya dengan caraku." Dikisahkan oleh Muhammad Al-Fatih sendiri, ia pernah menerima pecutan tongkat oleh Syekh Ahmad Al-Qur'ani, dan Al-Fatih berkata, "Sungguh hafalan Quran yang kudapat hari ini adalah buah pukulan tongkat beliau. Beliau guru yang amat kutakuti, tapi membuatku menjadi disiplin, dan aku berhasil menjadi hafiz Quran di usia 8 tahun." Guru Muhammad Al-Fatih yang kedua adalah Syekh Aksamsuddin. Memiliki nasab bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikisahkan seorang ahli sejarah, ahli bahasa, ahli herbal, ahli astronomi, dan juga ahli beberapa ilmu terapan lainnya. Syekh Aksamsuddin adalah seorang guru yang gemar sekali bercerita, sehingga ilmu yang ia sampaikan dengan cara bercerita membuat tertarik Muhammad Al-Fatih kecil. Dan Syekh Aksamsuddin lah yang menemani Muhammad Al-Fatih kecil hingga penaklukan Konstantinopel terjadi. Kualitas yang keempat adalah keyakinan dan doa orang tua dan guru. Tidak banyak yang tahu bahwa Sultan Murad II saat kelahiran Muhammad Al-Fatih seringkali membisikkan di telinga Al-Fatih bayi dengan doa-doa khusus, dan seringkali memanggil sang anak, "Wahai anakku Muhammad sang penakluk." Dan sang guru yang sering mengajak jalan-jalan ke dekat tembok Konstantinopel lalu mendoktrin Al-Fatih kecil, "Nak, lihat ini tembok, suatu hari engkaulah yang akan merobohkannya." Sehingga timbul keyakinan, keoptimisan, motivasi, dan obsesi Muhammad Al-Fatih sampai ia beranjak dewasa. Selain itu, doa sang ayah selepas sholat selalu mendoakan Al-Fatih menjadi raja yang lebih baik daripada dirinya. Dan guru-guru Muhammad Al-Fatih, Syekh Aksamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qur'ani tidak sedikit pun lupa untuk mendoakan Muhammad Al-Fatih dengan penuh keikhlasan agar Muhammad Al-Fatih dapat menjadi seorang pemimpin yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, sekian kita telah simak bersama kisah keteladanan dari Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Semoga kalian suka ya kisahnya, sungguh sangat menginspirasi. Dan setelah ini kita akan adakan kuis, yang mana kuis tersebut hanya untuk 20 orang pertama dengan syarat sebagai berikut. Pertama, tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Yang kedua, video ini harus di like. Yang ketiga, subscribe YouTube Cordova. Yang keempat, tulis jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Setelah itu, hari pertama masuk sekolah, hampirilah Miss Gita. 20 orang pertama yang lebih dulu akan mendapatkan hadiah. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.